Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Bu Eka di IPS kelas 8. Gimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, setelah sebelumnya kita mempelajari jenis-jenis mobilitas sosial, nah hari ini kita akan pelajari mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi mobilitas sosial di dalam masyarakat? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu pelajari nih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tapi ada pula juga masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Itu yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Di sini faktor pendorong mobilitas sosial itu kita bagi menjadi ada faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor keadaan ekonomi, dan faktor situasi politik. Nah, itu yang satu lagi sama faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu faktor struktural. Nah, kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah negara kita kan, seperti 7 presiden ini yang pernah memimpin negara kita sebelumnya. Nah, 7 tokoh tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sistem demokrasi seperti apa yang berlaku di Indonesia? Yaitu setiap warga negara dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi bukan berdasarkan keturunan. Jadi mereka bisa mencapai status politik yang paling tinggi di Indonesia itu bukan karena keturunan, tapi memang karena kemampuan mereka dan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin negara ini. Nah, di antara mereka pun itu semua adalah berawal dari rakyat biasa, bukan suatu keturunan dari presiden, kecuali Megawati ya. Nah, kemudian mereka dipercaya untuk memimpin negara kita. Tapi berbeda halnya dengan sistem pemerintahan yang menggunakan sistem kerajaan, di mana yang menjadi pemimpinnya itu harus berupa keturunan raja. Nah, di sini makanya Ibu kasih not keturunan memiliki peranan yang penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Maksudnya seperti ini. Misalnya orang yang merupakan keturunan orang kaya, dia memiliki peluang mengalami mobilitas sosial karena mereka memiliki modal usaha dibandingkan dengan orang miskin. Namun di zaman sekarang banyak juga orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihan dan berusaha. Demikian halnya, walaupun dia keturunan orang kaya, tapi kalau misalnya dia terlena dan hidup dengan santai, maka dia bisa menjadi miskin. Oke, ini untuk membedakannya. Sistem masyarakat yang terbuka, contohnya kayak di Indonesia, itu setiap individu atau setiap orang memiliki peluang untuk mengalami yang namanya mobilitas sosial antar kelas, jadi lebih mudah peluangnya. Sedangkan kalau masyarakat yang sistemnya tertutup, individu atau orangnya, manusianya memiliki mobilitas sosial antar kelas sangat terbatas dan lambat. Nah, bisa kamu kasih contoh di sini adalah misalnya kalau sistem terbuka tadi yang sudah seperti Ibu jelaskan, contohnya seperti Indonesia. Sedangkan kalau sistem tertutup itu contohnya sistem kerajaan. Misalnya kayak di kerajaan Inggris
Nah, yang memimpin Inggris berikutnya adalah siapa? Ya pasti hanya bisa orang-orang keturunan dari Ratu Elizabeth saja kan. Sedangkan kalau luar dari keturunan kerajaan itu susah. Nah, bisa juga di sini contohnya adalah sistem kasta dalam agama Hindu, di mana ada kasta yang tertinggi, kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, kasta ini kan dibawa dari sejak lahir. Jadi sulit mengalami yang namanya kenaikan mobilitas sosial. Tapi pada zaman sekarang, kalau di Indonesia sendiri, sistem kasta ini tidak terlalu berlaku di dalam masyarakat ya. Oke, faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari rasa ketidakpuasan terhadap status yang dia miliki. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi, kita itu memiliki status sosial yang kita bawa dari orang tua. Entah itu berupa status kayak bangsawan atau orang biasa, atau berupa kekayaan. Nah, kita karena ini berupa takdir, jadi kita tidak dapat memilih status kita. Jadi kita nggak bisa, kenapa sih kok aku tidak dilahirkan oleh orang kaya, kenapa aku tidak dilahirkan dari keluarga yang misalnya statusnya terhormat gitu. Nah, rasa seperti itu menghadirkan rasa tidak puas di dalam diri kita, ingin memiliki atau merubah status sosial yang kita miliki. Oleh karena itu, manusia tersebut akan mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Oke, jadi kalau faktor sosial ini muncul karena ada rasa ketidakpuasan akan status sosial, sehingga orang tersebut akan berjuang sekuat tenaga agar statusnya bisa berubah. Itulah kenapa orang tua kita selalu menganjurkan kita untuk yuk rajin belajar. Tujuannya biar apa? Biar kalian memiliki status sosial yang mungkin lebih baik daripada orang tua kalian. Lalu berikutnya yang keempat adalah ini jenis ini adalah jenis-jenis status sosial. Ada 3 jenis, yaitu ascribe status, achieve status, dan assign status. Untuk membedakannya adalah kalau ascribe status itu status yang kita dapat dari lahir, jadi berdasarkan keturunan, seperti keturunan raja, seperti kasta yang kita miliki, jenis kelamin, itu kan udah suatu yang dibawa dari lahir. Sedangkan kalau achieve status itu status yang kita dapat karena usaha keras kita sendiri, usaha yang kita lakukan sendiri. Misalnya melalui pendidikan, kita sekolah sampai tingkat tertinggi, misalnya sampai kita dapat gelar profesor. Nah, setelah kita dapat gelar profesor, kita dihormati oleh banyak orang. Nah, mendapatkan gelar profesor tersebut itu merupakan usaha keras sendiri kan, makanya disebutnya achieve status. Atau dari pekerjaan yang awalnya hanya pegawai biasa, terus kita rajin dan gigih, akhirnya kita mendapatkan jabatan yang tinggi. Nah, itu juga achieve status. Kalau assign status, status ini didapatkan dari masyarakat karena masyarakat percaya terhadap diri kita. Contohnya misalnya kepala suku, dia diangkat menjadi kepala suku karena dianggap dia bisa memimpin sukunya. Atau contohnya kayak Presiden Soekarno, dia kenapa dapat gelar Bapak Proklamator? Karena jasanya dia dan dipercaya masyarakat sebagai orang yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, itu jenis status sosial yang ada di masyarakat. Oke, cara mengingatnya, ascribe itu yang dari lahir, kalau achieve itu atas usaha sendiri, kalau assign itu yang diberikan masyarakat karena jasa kita. Oke, faktor yang keempat adalah faktor ekonomi.
Nah, keadaan ekonomi itu bisa menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Mengapa demikian? Jadi begini penjelasannya, jika keadaan ekonomi yang baik, maka individu atau masyarakat itu bisa memudahkan melakukan mobilitas sosial. Jadi kalau kondisi ekonomi suatu negara atau suatu wilayah tersebut baik, maka cenderung mobilitas sosialnya mudah karena bisa memperoleh modal. Modal itu kayak suntikan dana untuk melakukan usaha. Kemudian bisa melakukan pendidikan dengan baik karena memiliki uang yang cukup untuk melakukan pendidikan yang tinggi. Lalu bisa juga karena kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, hal yang Ibu jelaskan ini merupakan contoh dari mobilitas vertikal. Jadi dia bisa naik statusnya karena ekonominya baik sehingga gampang mengelola modal dan pendidikan. Tapi bisa juga faktor ekonomi ini menyebabkan seseorang melakukan mobilitas horizontal yang mendorong dia untuk pindah ke wilayah yang ekonominya lebih baik. Jadi misalnya dia tinggal di suatu wilayah yang lapangan pekerjaannya sulit dicari, kemudian sulit untuk mendapatkan modal, maka dia terpaksa harus pindah ke wilayah yang sekiranya bisa menyebabkan dia mobilitas sosialnya meningkat. Misalnya dari desa dia pindah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Faktor pendorong yang kelima adalah faktor politik. Nah, kita bangsa Indonesia patut bersyukur karena pada saat ini kita memiliki politik yang cukup baik atau stabilitasan politiknya cukup baik. Walaupun pada saat ini sedang terjadi beberapa demonstrasi mengenai RUU Omnibus Law, tapi bisa kita katakan keadaan politika masih dikatakan stabil. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kondisi negara yang aman dan damai itu bisa menyebabkan para pemimpinnya bisa menjalankan roda pembangunan dengan baik, begitupun rakyatnya bisa berperan aktif dalam pembangunan. Nah, kondisi politik yang stabil tadi memudahkan para penduduk itu bisa melakukan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Tetapi kalau misalnya kondisi politik negaranya tidak stabil, maka bisa menyebabkan atau merosotnya strata sosial atau status sosial penduduknya. Contohnya misalnya ketika Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 itu kan masih sering walaupun sudah merdeka tapi masih sering ada perlawanan melawan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, pada saat itu kondisi politiknya tidak stabil kan. Nah, kita tidak sulit sekali pada saat itu yang namanya mobilitas sosial naik karena kondisi negara. Kemudian bisa juga misalnya kondisi politik yang terjadi perebutan kekuasaan di suatu negara di mana terjadinya perang. Nah, kalau perang pasti susah kan untuk melakukan mobilitas sosial. Mereka lebih memilih untuk mengungsi atau pindah ke wilayah lain yang aman. Nah, itulah kenapa pentingnya kondisi politik, karena bisa mendorong atau menghambat terjadinya percepatan mobilitas sosial. Jadi jika politiknya stabil, maka ekonominya akan maju, lalu mobilitas bisa meningkat. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikannya berkualitas mudah didapat, jadi pendidikan berkualitas yang mudah didapat, itu maka penduduk atau masyarakatnya akan mudah melakukan pergerakan atau mobilitas sosial karena memiliki iptek yang cukup baik. Tapi kalau misalnya untuk mengakses pendidikan yang bermutu itu mengalami kesulitan, maka penduduknya juga akan sulit untuk mengubah statusnya karena penguasaan iptek yang kurang. Nah, di sini bisa kita contoh itu adalah kamu lihat gambaran perbedaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan zaman Belanda dan pada masa sekarang.
Nah, pada zaman Belanda ini pendidikan sulit diakses kan, hanya untuk masyarakat Indonesia sendiri atau masyarakat pribumi hanya beberapa kalangan saja yang bisa mengakses pendidikan. Nah, pendidikan yang rendah ini menyebabkan penduduknya sulit mengalami yang namanya mobilitas sosial. Nah, ini juga suatu hal yang disengaja zaman dulu, kenapa penjajah itu tidak memperbolehkan kita mendapatkan akses pendidikan yang baik, karena agar terus-terusan dijajah. Sedangkan ini adalah gambar kondisi Indonesia pada zaman sekarang, di mana masyarakat itu bebas melakukan pendidikan sampai ke pendidikan yang tinggi. Seperti yang kamu tahu sekarang di Indonesia, terutama seperti kalian nih yang sekolahnya di sekolah negeri, itu mendapatkan pendidikan yang gratis kan. Nah, pendidikan yang gratis ini yang disediakan pemerintah itu adalah suatu upaya untuk bisa meningkatkan status sosial. Nah, kita sudah pelajari faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial. Nah, jika kalian amati, tadi ada beberapa faktor pendorong yang bisa juga berubah menjadi faktor penghambat. Ada faktor apa aja tuh yang tadi faktor pendorong bisa menjadi faktor penghambat? Ya, ada pendidikan. Pendidikan bisa jadi pendorong dan penghambat, tergantung dari kemudahan aksesnya. Faktor politik juga bisa menjadi faktor mendorong dan penghambat. Begitupun faktor ekonomi. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan bahas faktor-faktor penghambat apa aja yang ada di mobilitas sosial. Oke, faktor penghambat yang pertama dari mobilitas sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan di sini disebabkan karena faktor ekonomi yang membatasi mobilitas sosial. Lebih kemiskinan ini disebabkan karena ekonomi ya. Jadi bagi masyarakat yang miskin karena sangat sulit dalam kehidupannya, itu pada akhirnya dia hanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti hanya makanan dan minuman, makanan saja gitu kan, sehingga menyebabkan pendidikannya ini akan rendah. Nah, karena pendidikannya rendah, maka SDM-nya itu sehingga rendah kan, tidak memiliki kualitas diri yang baik, sehingga ketika ingin mencari pekerjaan dia akan sulit mendapatkan pekerjaan. Karena sulit mendapatkan pekerjaan, maka balik lagi dia akan miskin. Nah, inilah yang dikatakan sebagai lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Karena ini akan terus-terusan bergulir seperti itu jika tidak diputus siklusnya. Oleh karena itu, pemerintah dengan segala program dan upayanya ingin meningkatkan kualitas SDM manusia agar mereka bisa memutus tali rantai kemiskinan ini. Lalu yang berikutnya adalah diskriminasi. Pengertian diskriminasi sendiri adalah pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Jadi membeda-bedakan sesuatu berdasarkan ini, bangsa, suku, ras, agama, golongan. Nah, contohnya adalah di sini yang seperti yang sudah dijelaskan di faktor pendorong, itu adalah pendidikan ketika zaman penjajahan, di mana dibedakan kelas-kelasnya sekolah itu. Ada sekolah khusus Eropa, sekolah khusus Timur Asing, sekolah khusus untuk bumi putra atau penduduk Indonesia. Ini pun bumi putranya juga kan tidak bisa semua yang bisa sekolah gitu, hanya orang-orang keturunan bangsawan atau keturunan pejabat saja. Lalu contoh bentuk diskriminasi lainnya adalah misalnya kayak pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau untuk pemimpin atau untuk sekolah tinggi itu hanya boleh laki-laki saja. Nah, itu bentuk diskriminasi. Tapi di Indonesia pada saat ini tidak ada diskriminasi seperti itu ya. Jadi jika kalian perempuan yang hebat, memiliki kompetensi, itu bahkan bisa menjadi presiden atau bisa menjadi pimpinan dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah dua faktor utama penyebab penghambat mobilitas sosial.
Oke, bagaimana penjelasan hari ini mengenai faktor pendorongan penghambat? Ibu harap kalian bisa memahami materi yang sudah dijelaskan. Untuk itu, agar kalian lebih memahami, coba kalian lihat di sini ada kasus atau isu yang sudah Ibu berikan. Lalu kalian pikirkan secara sendiri, dianalisa. Kira-kira nih, misalnya contohnya kasus pertama ini yang menyebab ini adalah, kamu analisa ini adalah faktor penghambat atau pendorong dari mobilitas sosial. Lalu kamu jelaskan alasannya apa. Kalau kamu sudah mengerjakan semua, kamu tulis hasil pemikiran temanmu juga. Pilih salah satu temanmu, kamu tulis hasil pemikirannya apa. Lalu hasil dari pemikiran kamu dan teman kamu ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu apa dari isu yang sudah diberikan. Oke, untuk hari ini cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan Ibu akan bahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Terima kasih hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan semua. Semoga sehat-sehat dan tetap bahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.